Begini caranya sampean mikir ya, tak warai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khata umastatu yakinan. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli syai'in qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa mante wong yujadilu kang debat sapa man utawa kang gawe para padu sapa man fillahi ing dalam babakan tentang Allah. Oleh gawe para padu bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Wa minan nasi lan wis setengah sange manusa manti wong yujadilu kang para padu sapa man. Para padu fillahi ing dalam babakan Allah. Mereka punya pendapat tentang Allah, tapi oleh dia pendapat bi ghairi ilmin kelan tanpa ilmu, wala hudan lan tanpa petunjuk mir rasulin saking utusane Allah. Wala kitabin lan ora tanpa kitab atau tanpa kitab munirin kang memberi pencerahan atau memberi padang. Munir maknane padang. Anzalahu wa kang nurono sapa wa kang nurono hu ing ma kitab sapa Allah bal bitakliti balik kelawan anut-anutan tok. Wa idza qila lana nalikane den dawuhna lahum kedue ikilah wong-wong sing yujadilu fillah. Apa dawuh ngene misale ittabi'u ma anzalallah. Ittabi'u anut sira kabeh mak ing apa wae anzala kang nurono sapa Allah. Kalau mongko padha komentar, padha ngucap sapa mayujadilu fillah. Bal nattabi'u bali anut kita mak ing perkara wajadna kang metuki kita alaihi ing atase ma abana ing propro bapak kita. Kita ini ngikuti nenek moyang kita. Terus kala dawuh sapa wa taala awalau kana syaiton yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ayat tabiuna tegese ana ta anut sapa wong akeh. Hu ing ma wajadna alaihi abana, hu ing apa yang ditemukan dari bapak-bapak mereka. Senajan to walau kana senajan to ana sapa asyaitonu setan iku yatwi wajah-ajak sapa setan hum ing wong akeh ila adzabis sa'ir maring siksa sing sair siksa sing napa ngobong mujibatihi tegese barang-barang sing dadekno adzab sair. Lah normale iku ora, jadi normale wong iku ora anut barang sing dadekno mlebu neraka. Normale. Wa man tisabane wong muslim ku nyerahno sapa man wajahu ing awak dhewe man ila wahi diserahno ning Allah sarasa. Ayu bilu tegese madhep sapa man ala taati ngatasé taat ning Allah. Wa wa halate man iku muhsinun iku wong sing nglakoni tauhid, muwahhidun iki wong sing nglakoni tauhid. Faqatis tamsaka bil urwatil wusqa. Mongko teman-teman cecekelan sapa man bil urwati kelawan tali al wusqa kang kuat. Ayo maknane bitorfi tegese kelawan tali al ausaki kang kuat. Alladzi kang mesti pucuke tali alladzi kang la yukhafu kang ora den kuwatir apa ing kita apa tugele torful ausak. Wa ila wahilan maring Allah sarasan akibatul umuri te akibate perkara marji'uha tegese nggon baline. Wa man desabane wong kafir ngafiri sapa man fala zungka mongko aja sampe nyusano kang isi apa kufruhu kekafirane man. Ya Muhammad wa Muhammad. Ela tahtamma tegese aja merdulekno sira. Utawa la tahtamma tegese aja dadi susah sira bi kufri sebab kufure mang kafir. Ilaina iku maring ingsun sarasan marji'um te baline wong akeh. Fanu nabi mongko nyritakno ingsun. Maksudnya nyritakno iku nyritakno bidik hisab ing wong akeh bima lan perkara. Amilu kang lakoni sapa wong akeh. Inna wa satamna wa alimun hudat sing mirsani bidati suduri kelawan jerone ati. Manane bima tegese kelan perkara via kang dalam sudur ka khirihi kaya liyane mafis sudur. Maksudnya Allah pirsa apa seneng ati la liyane ya pirsa kabeh pirsa. Famujazin na Allah pirsa mongko te Allah dat sing males alaihi ing atase mafis itu. Termasuk malese numat ya'uhum qalilan. Numati umaringi seneng-seneng ingsun hum ing alladzina kafaru fi dunya ing dalem dunya qalilan ing dalem wektu sing sithik. Manane sithik paling ayyama hayatihim. Tegese ing hari-hari uripe wong akeh. Sumanatur hum mongko nuli boncongno ingsun, memaksa ingsun hum ing alladzina kafaru. Fil akhirati nang akhirat tak paksa lebu ila adzabin maring sisa ghalidin kang berat. Wa wa ta'adzabun ghalid utai ala adzabul ghalid wa adzabun nari siksa neraka.
La jiduna ora metu sapa ngake anhu saking ada bin Walid ora metu mahison ing dalan, mahison ing dalan. Mesti dalan metu. Ya kula terangno nggih dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam ya. Misalnya kalau fisik Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dzahirah. Ya kalau baleni balik ya, untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat, ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dzahirah, yang dzahir. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini ya, misalnya kalau mikir, kalau bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji, kimki jenane eling, betul gak ada masalah ingatan ini, eling tenan. Uangmu nak soleh, cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan berhusnul khotimah, pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasane wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, saniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis Bu. Saniki sing urip karek bedua-bedua. Damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Iku nangis Bu. Langit sewenang. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami, maksudnya diangkat ke langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis iki? Nah itu terserah, sampai apa termasuk ulama dzahir, apa termasuk ulama batin. Kalau ulama dzahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantas sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenang. Misalnya ngeten kalau tak terang normal ya. Kue bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kue bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksud. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat napa? Umpama kowe dadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi neko bumi dan dia orang pertama yang urung lali kaman. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi mbok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Kan wonten latihan ya, misalnya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa alaiha lupas no wabiah lupas nomor. Wa alaiha. Wa alaiha wabiah. Kata wa alaiha apa kata wabiah nomor. Wa alaiha. Wonten sing wabiah. Wong kata sing waridan wa alaiha. Sanad kula musalsal untuk nabi niku wabiah kan. Kebenaran guru kula macane wabiah tapi ada yang maca wa alaiha. Begini caranya sampean mikir ya tawarai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto umastatu yakina.
Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli syai'in qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis mati lah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Mboten sampean tak latih ya, Cak. Tak latih seneng pangeran. Misalnya begini, sampean tak latih ya, harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk. Wujud. Kadang aku mati ya wedi. Mau mati juga kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masih di Khalillah itu. Wopo enten-tenan. Makanya aku ya ora roh, apa tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir kok. Nang nglilir terus nanti. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takok, misalnya sampeyan ning kuburan niku. Apa ngadepi muka nakir tukaran terus ya keselen tukaran. Tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa gampang jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini, aku zaman urip ora ro karepe. Ngerti-ngerti urip, mati ora ro karepe. Pas mati sebenarnya petangin dah ya ora ro karepe. Pokoknya wa mata syauna illa ya Allah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Nah iya ada yang menentukan. Itu dalam Islam disebut Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan. Yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat enggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulanya kena jadi ulama, ciri utama ulama itu jamiul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali, dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenang. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa. Mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok. Sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Wewal. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zaidul Ma'ad. Kitab Zaidul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengagum kitab Zaidul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng murid. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil kok lek Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita, termasuk Syekh Muhammad Piyambak, nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam, qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa iki dalil yo dhewe-dhewe. Wah, parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira ra kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi no madzhab. Tapi sudah dibahas, habis dadi no. Wajo kabeh. Serepot-repot. Tak warai. Sampeyan ben nglakan oleh ida iku keren tenan bener keren. Nanti kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha bu'isatir rasul.
Wa min asdiha qatala Rasulullah terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus jari rugi ini bidadari nurah kan, nak ini gitu. Kira kita ngulur, wayu kape kan, rano sing ngeriting, wayu kape terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek cek delok. Bidadari sifatnya maksuratun fil khiyam, jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wayu kak. Lak surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing lafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin sedalam itu. Jari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santet ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Jadi nak HP mu buat ceblok neraka itu ceblok itu ngenteni 70. Betapa dalamnya ngentekno bego piro ya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sing kowe nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing go alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno darani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasib akhir zaman iku entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka, saiki kalimat itu tersangka mau perkara napa bid'ah. Wis aja melok-melok kowe debat ya ora iso makili aku sebarno aku. Kok kowe terusno dalan kok. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Piye-piye manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Gendene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat buah terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wayah, ono pegatan macam-macam, ono diutang sebulat macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusnya, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, lihat beragam diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan. Dan itu disebut kalimat haqqin alaiha. Nahyasnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu. Dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru. Pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru, dibikinlah setan. Tak jadi sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati mana rumangsamu setan sofo. Baik setan minal jinnati mana. Jadi kan amni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis pun enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do wujud, wong setan ku makhluk gaib sing piye. Lha kowe iku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulai terus maksiat. Enggak. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan, ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Jadi alaiha nahya wa alaiha nahya. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minad dzalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan kok iso orang itu.
Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin, suwi ra berbes. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda, kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya muni tok kono tok ora usah nyerang kalimat, enak kalimat tetap kalimat. Soal kowe ora seneng sing tahlil, ketiga profesi lah itu wonge wae gedhinge jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang tidak cocok sama mubalik karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah nanti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalik kadang orang seneng, kadang takut untuk ibiro. Bareng sangoni sidik, wah sumput transportasi ini. Wong ngono kok seneng ibu iki. Tapi kayak terus gedeng keliru ku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalik? Gak iso. Ini iso melepokno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng, ning ape mlepok kanggo panggung barang karena. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalik ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimatnya kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu ada sahabat. Namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha mutawi dan dia melafalkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuh. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usih ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, kiai saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Nabi menyoal. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari ya. Sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha. Mulane yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh? Musim kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara nglafadzno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat ning pinggir apa? Patok. Boyo ora cocok mending nganggur, wong sering ziarah iku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah itu, tapi ora usah muni kafir, muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba? Dengan melafalkan kalimat ini. Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Misalnya ini wis kuwaja. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini menjadi kacau. Jadi kalau kalian malah ini sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak
Kemudian dibikin baru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berbon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tengene kitab Al-Husnul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kita langsung. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim. Kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam. Karangannya itu standar. Ini dikarang India. Di tonggo blodor, di masjid nyanyi, berarti dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Rabtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, zaman saya kita omongin, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi, apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Dan kalau dia nyontok nombor tahun Indonesia, nyontok lagi kayak pelungsu lah. Anak apa? Biji asem nak gini derene pelungsu. Lau biroda karrojul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, pelungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak pelungsu ditandur, iku iso jadi gede. Coba sama aja. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin, itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Ya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia nggak sama sekali memberi kontribusi. Lah darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Lalu disebut wakanal insanu daluman jauh wis goblok aja. Kemudian aku nak wis goblok aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajian. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam. Terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat.
Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Karena waras itu repot, tatanannya wangi. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah, saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu. Wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Cek elek ini. Aku ngerti aja, saat cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Selain raine seram meyakinkan, saya pikir tetap cerdas. Kalau itu kan wong Quran gitu, hanya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Serapati senang duit, barang ini penting ya. Kalau senang duit itu mari goblok. Yakin ulama senang duit mari goblok, tak jamin. Pemahaman wis kelas B, kelas C nggak bisa, sakit nggak bisa. Kalau tahu kandani konco kulo, Korean ambil jenengan udah bisa kaca akeh. Lah karena apa? Cok senang duit bro. Yang dua itu masalah bagi ulama. Orang dua ya lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi udah terus gak dua. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya ada Tuhan nggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya ada Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Wong ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Saya takut. Nah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok dadi sebab itu tekem ya. Mikir, di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Jadi, ya pokoknya ronde ini kalah. Tahu sama tak pikir nganti mati temenang aku ini. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya nggak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting gue kenal sik ono musabbibil. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas to. Gak kowe ikhlas to ora diutek ngono kowe. Kowe gelem dadi bodoh ngene. Gelem kowe.
Mboten. Nah, nikmatmu jenenge nikmat batin. Mulane sing suwun nang kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahno lah iku wong nganggur beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dinane rabar-bar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cep. Sing entuk sangu tenang ae wong dene. Lane cara kula niki penting kula utarani. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina. Wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah itu disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal karena cocok wong sebut. Jelas kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek yo penan ndonga ora usah ndonga. Ya ora usah biasa. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Kalau dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa butuh ngono. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sado. Mau mandi ora kok itu. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ardh la yuqin. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya, tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi. Ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka menciptakan langit? Bala yukin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih kita bimbing qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab buah nggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, ke sakralan. Au asarotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah, itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadang nantang itu nih kita bimbing qobliyada. Au asarotim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang orang ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Laguan itu masuk rondo-rondo, ya rondo soleh ya rondo, tapi lumayan masih menjaga hujat tuh. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati darang. Mulai dari Sidina Ali, jenengan jenengan nak mati tambah pinter apa biasa ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ora padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal khata mastatu yakin. So ben aku nek muka safane akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kowe ning donya ujung-ujunge paling pokok ya menyaksikan kudratullah, so ben ning akhirat ujung-ujunge paling pokok ya delok kudrat. Ning donya saiki Allah yo matlubi sing kita cari, so ben ning akhirat ya Allah paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhane Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhane Allah.
Ada soal kecil itu, tapi nah akhirnya kan masalah, kan pun rokok masalah, diutang ditagih yo masalah, kere suwi itu yo masalah. Ya biasa, jenis makhluk anane masalah. Sekarang oleh di masalah itu pangeran jadi masalah biasa. Makanya kalau suwon gitu geman gedeng ulama. DP ulama itu sing iso nerangno. Mulane ketika ulama-ulama itu kemampuan Quran wal kitabil mubin. Kitab sing mampu memberi penjelasan itu sing iso maris ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampean ngapalno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa sampai ngantuk kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Kemudian nak ora barbar macam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya enggak apa-apa. Kadang memang kalau tenang. Memang kalau tenan dekne wong sering kula taklam, kula nak kiai lah, sering jajar kiai. Iso tahlil kan kula wani godhok, iso tahlil sangu di akeh sungkan. Goblok kemen seneng sing disoibul bet ning mangkel wong sak menambani sing kesusu. Tapi nak sing mimpin kula tetep cepet. Sing udang lah masa sangune akeh tetep. Aku tetep cepet. Kok boten nami, tetep mandiin aku. Ana. Aku nak suwi malah ra mandi. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sampeyan ngerti Istanbul, Quran kecil, jari ini jimat. Tapi jari ini, lagi di produk yang kudus kadang, selawewu regane. Jadi di Kliwon itu regane begitu. Selawewu juga kayak kuno kan. Tapi mau selawewu, orang yang asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya 5 atau 9. Itu sing gawe niku jenenge Ki Sarbi, terkenal jadul. Itu sing asli. Ya tapi agar wong ya klaim asli, ya karek maklare. Tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus, Selawe. Pasar Kliwon ada lah teng putih-putih kan. Oh. Wong kanca kula dagangan Istanbul lu nak kolak sak-sak. Sak-sak tenan iki. Tapi nak ngedol sitok-sitok, ora gerjira agar wong tak kei ngono, kurang ajar. Nah itu ceritanya itu, dia tuh terkenal jadul. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Pak Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat, bilang gini. Ya cung, ya ngundang aku akeh jam bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena di sebelahnya sapi. Dikira kalau di sebelah sapi kan tahlilnya gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nih, ya ngene cung. Kon buktekno nak tahlil itu banding mbek sapi ini. Kon ngetok wit apa lho kon ngetok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip gugur. Sing sitok kon ngosong. Mau ngapain digo apa? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disoksa ini wong akeh, malahnya terus tampil keramat saya ini wong akeh. Dekne muni bis wis jompat sing sapi kalah. Lho bis tok jompat mau bismillahirrahmanirrahim. Saking kerawate muni bis wis jompat. Iki belum mustas, belum mencekam. Semenjak aku dia nak ngerti tentang kalian bismillahirrahmanirrahim, gua serang gremeng mesti. Ayo ngomong keramat. Wong iku sing di pasar biru sing gak wis. Ya anak putune kathah kula sing kendal ke kathah sing ya do rata-rata ke penggemar kula sakniki. Ayo kula ra iso ke Istanbul. Kula ndonga mbek pangeran niku gadah keramat itu keramat terangno hujjatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan. Tapi kita cek apa mereka menciptakan langit. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab. Amkhuliku min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Mulane dia itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat dzahiratan wa batinah. Ya al-ma'rifah kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu nah ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Itu disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apa. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing latih kowe iku mau saulan pisan. Setan
kompetitore awor kowe terus. Lah iku masalahe pelatih arang-arang setane. Nah, iku ora roh, nah iku sekolah melo-melo. Karena dunia ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Nah, pelatihnya saulan pisan pengganggunya. Tapi sekali yakin inna kaita syaitoni ka ana napa? Doifa. Sekali yakin wa anggere ja'al haqqu wa zaqal. Wis masuk awar bedino piye barang batil tetep zakal haq napa ja'al haqqu wa zaqal. Yakin ya yakin. Ane kok kandhani setan. Wis ki awar aku terus gak ngarah bisa ngalahno barang hak. Kandhani. Kok setan wis ora ngandel. Ya kok setan ngono. Kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya tidak ulama. Orang rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa. Misalnya Sayyid Abdul Hajjaj itu termasuk Qutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnu Qayyim. Padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, warga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai kabundut. Ya biasa saja ada madzhab. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir masalah, makanya beliau kunut. Terus nggak apa-apa, itu ya nggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Guys kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat, sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita, sama lihat nanti di kitab Mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan. Mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang, sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangun imam tapi masuk akal kan? Masuk akal, tapi ojo praktek. Yo mau kowe ngomong masuk akal, tapi masuk akal ora imam kok wajib nemu kok ngarep. Itu alasannya apa? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah, sekarang terbukti di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pemban. Ya. Tapi ya akhirnya agak banyak korbannya. Memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma. Sekarang tuh sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan dari sholat jenazah. Itu jenazahnya di kamar jenazah, agak di depan. Artinya kan di belakang musolli ya Pak. Di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu. Ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, orang kaji rasido kaji. Semati wakil mendak kok ngarep ya. Gak situ tawaf kok. Kebukan jenazah. Orang Indonesia tuh nak kaji mati dulu. Kabeh ditakok ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia rapro marah teknologi, kita takobal wa minna bikum takobal. Karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan ndase enggak lor, sikilnya gitu. Madhep kiblat. Makanya gitu lah orang madhep kiblat pokoknya sirahe ning lor, sikilnya gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian lala itu ada kajian satu tamu itu berkeyakinan sirahe ning kidul. Di sini kan ada madzhab sebagian sirahe ning kidul, sikile ning. Kemudian tamu itu keluargane. Berwal hasil yuk mindah, yuk muter. Lah tonggo-tonggo kan mujine barang rawani. Rawani. Terus takok aku, Gus ini cara jenengan sepuluh. Ya nanti batamu kon puter dhewe. Wong ngene nekat ngamuk, wis ngamuk. Sesuai jare wong-wong. Pokoknya keputusan tertinggi yang Gus Bak dawuh piye jare Mudin. Tak omong ngene. Kula niku sinau fikih wis suwe, cek ndas ning lor, cek ning kidul. Mayit ning mburi iku lara kaule, pemene sampean puter mun puter. Tenang mawon amrih. Kula niku sinau fikih mun suwe, menawa mau sirah ning lor apa kidul. Mayite nggo mburi kan lara kaule. Sagere mikir iku Gus Bak masuk mikir. Ya pun Gus salat-salat.
Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena fikih itu masalah furu'iyah, masalah apa? Kamu enggak yang kue iso kudu iso tenan itu tentang kalimat dari Allah tadi kudu iso tenan oleh anu tapi proses ngono iku gampang. Saiki salat ghaib. Misalnya kemarin Mbak Hasim Muzadi wafat. Orangnya wafatnya di Malang. Malang wetane Jogja. Oleh gak wong Jogja salat ghaib? Oleh kan padahal mayite kok. Engko terus ke fatwa anak mayit kudu kok ngarep yang di timurnya Malang boleh sholat ghaib, yang baratnya nggak boleh karena ngungkuri mayit. Gendeng aja-aja. Ibu ora usah ngono ngaji ku sing khatam, nek khatam ora usah kecangkeman. Ana dalilnya, kok ora tau maca kitab kok kon ero. Kadang kula tak bapak niku, Gus dalilnya mana? Kowe ngajak bantah apa takok? Nang ngajak bantah-bantahan yo ora level kowe ora roh ngajak bantah sing roh. Lho dene sik takok dalilnya mana? Lho bantah-bantahan kok takok. Bantah-bantahan mestine ya wis khazanahnya banyak, referensinya. Bantah-bantahan kok takok. Dalile nopo Gus? Lah yo kowe takok apa ngajak debat. Nah takok tak dudono, tapi kowe iku muridku, takok. Lah nek debat ki aja takok, kita pem sadus wae ku sadus. Takok Gus takok. Iya takok. Sing apik ora usah kecangkeman. Jadi kalau seperti itu gampang kalau ya tadi logikanya kan jenazah itu ndak imam. Kenapa sih wajib di depan wong ndak? Sehingga alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau nggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut. Lalu di depannya apa sih raine ning lor apa ning kidul ora tau nginceng ngono aja ngono wis kubutan. Terus apa? Mulane wong ora usah kecangkeman. Nak nuruti eskal ku eskal. Misale ke salat saiki madhep kiblat. Tetep ukurane iku pas ngadeg. Lah nak sujud ya iki madhep. Ayo tak takoki. Kowe nak salat kan madhep kiblat. Ya iku ora pas ngadeg. Jadi pas sujud. Yung wong umume wong madhep kiblat iki tapi istilahnya ngono ya madhep kiblat. Ora kok kowe gak arah fikih ngene. Salat wajib madhep kiblat nak ngadeg. Nak rukuk madhep bumi, nak sujud itu ora ono cekek ngono iku. Wong kok elek ngono, cangkem kok elek ngono. Ya ora usah ngono, wong muni madhep kiblat ya muni madhep. Kowe ora usah kecangkeman gawe syarat. Madhep kiblat itu nak ngadeg, nak rukuk. Geneman. Mane sing apik, dadi ulama ku sing apik. Ilmune akeh tapi biasa wae. Wae kula biasa, kula biasa. Kula nek jejer rukun wong ya ora ngerti sing ulama endi. Lah wingi ki akad kali Habib Anis kula jak akad-akad mriku. Ya wong ora ora bedane ndi sing Gus Bali padha wae. Tendangi wong wis padha wae. Wong ulama ketara nek wis ngomong hukum lagi ketara. Tapi nek padha meneng ya padha wae. Malah kadang sing ra ulama lebih meyakinkan. Lah tapi merangkat-merangkat ngono kok koyo mikir hukum berat. Saya kalau balik ini malik, jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah. Ya napa? Ma'rifatullah. Kula suwun ma'rifatullah sing permanen. Itu napa alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuqas. Nah istilah teng Quran wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kowe saiki urip iku ya ora karepmu dhewe, karep kersane Allah. Kowe mati ya ora karepmu dhewe, kersane Allah. Nak zaman kowe urip tidak dalam kendali Anda, setelah mati pun tidak dalam kendali Gue ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati, ngerti-ngerti bangkit kau kubur. Berarti kabeh ku lillahi rabbil alamin. Ya sudah, seperti itu yang kita akan alami. Nah, lalu kita sanggup kalimat, yang kalimat ini pula kita hidup, kalimat ini pula kita mati. Itu dalam makna ilmu hakikat. Nah, makna ilmu syariat juga gampang. Aku wani urip yo mergo bela-belani la ilaha illallah. Umpama aku mati yo demi kalimat la ilaha illallah. Aja kok mati krana melok lomba terus mati. Yo mati yo berlomba dalam mempertahankan la ilaha illallah. Itu makna syariat. Nah, kita harapkan makna ini dua-duanya ada. Secara syariat kita hidup ya demi ngurip-ngurip la ilaha illallah. Disebut ni ilahi kalimatillah. Kayak aku, mulane kula nak mulang semangat. Aku wani urip demi mulang kalimat la ilaha illallah. Aku wani mati mergo wis rumangsa sangu. La ilaha illallah itu makna syariat. Kalau makna hakikat kowe gelem ra gelem uripem yo mergo kersane Allah, ora mergo kersamu. Kowe gelem ra gelem matimu yo mergo Allah sing ngersakno ora mergo kersamu.
Itu disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia mergo hakikate wala syari kalah. Allah kalau menghendaki enggak ada yang bisa menandingi, enggak ada sekutunya. Artinya faqul makana fi hadzal alam dunya wa ukhra kabeh kulun bimuradillah. Itu yang makna hakikat. Nah, tapi kan enggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat, enggak masalah. Umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat. Problemnya zaman akhir ana wong sing sok hakikat. Si bebo gendeng jadab, si bebo rasolat dari solat ini Mekah, kadang goblok kira karuan. Lah ora goblok ya, ini bangun aja cerita goblok. Wali ku rata-rata goblok. Lah bodoh nih kok goblok kira karuan. Kok dulu itu ada orang ngaku wali. Bareng Jumatan, temen nak bare jam berapa Pak? Jumatan. Jam 1 ya. Ditakoki, "Mbah, kok mboten Jumatan, Mbah?" Wes Jumatan ning Mekah. Lha goblok ora karuan. Ning Mekah itu jam 10, apa Jumatan mbek sapa? Ya kan kita goblok ya. Wong ra Jumatan jam 1 jare muni bar Jumatan ning Mekah. Mekah kacek 4 jam. Berarti jam piro ning Mekah? Jam 10 sudah wis adus urung. Mesti ini adekne bodoni mending engko aku Jumatan ning Mekah iku rada pinter. Oleh muni wis. Lah ya Mekah be Indonesia terpaut pinter. 4 jam. Mbah boten Jumatan. Aku wis Jumatan ning Mekah. Wis. Ning Mekah jam 10. Mulane wali tes, anggere aneh-aneh ku tes. Engko akeh tok goblok. Sing wali amatir-amatir sing ngaku-ngaku tok. Nak wong alim kan kekasih pangeran, tapi biasanya rapati keramat, tapi para pangeran. Mun adu pasot menawa wong alim kan tuntas. Adu pasot, tapi ora usah dijajal. Kono tuntas tenan malah repot. Jadi paham ya kalau suwon ya. Jadi sampean menjaga agama ini, wani urip ya demi kalimat la ilaha illallah, wani mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Iku makna syariat, makna hakikat. Nyatane kowe urip ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Kowe nyatane mati ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Piye-piye kita iku ora duwe apa-apa, wa ma tasyauna illa ayyasha. Itu makna hakikat. Dan makna ini sama-sama serentak kita imani, kita rasakan saat nglafadzno la ilaha illallah. Nah, iku nak sampean wis sempurna ngoten berarti wis duwe nikmate Allah sing zahiratul wa batin. Wala in sa'altahu. Wala in sa'altalan nalikane nakoki sira. Hum ing wong akeh, lamu kosamen, lamu kosam, hum ing wong akeh. Wong akeh sing kafir sekalipun nambut takoki misale man te sapa iku kholaqo gawe sapa man as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. La yaqulu naik tine ngucap sapa wong akeh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang macam-macam nambut takoki sapa sing gawe langit bumi, mereka ya jawab apa? Artinya ya dijawab Tuhan, mereka tahu itu di luar kemampuan mereka. Hudifatin buang minggu saking layakuluna ponunu rofinun rofa. Artinya layaku yakulunan napa yakulunan. Ditawali amsali krono tumpo-tumpo ning to dobel-dobel pira-pira nun sing kembar. Wa wa domiri lan den buak bawa domir mergo diltika isakine ini krono ketemune huruf mati loro. Kul ngucap sira Muhammad alhamdulillah. Ternyata dalam berargumentasi tetap sing menang sing darani pencipta langit bumi ku Allah. Mulane alhamdulillah mergo ala zuhuril hujjati ing atase menangi argumentasi alaihim ngalano ing wong kafir argumentasi bitauhid kelawan tauhid. Mulane nek kowe mukmin tenan sing syukur mergo pasti kemenangan ana ning hujjah, ning argumentasi sing la ilaha illallah. Mulane kul alhamdulillah. Qulil hamdulillah. Mergo ne apa ala zuhuril hujjati ing atase zahiril hujjah menangi hujjah alaihim ngalahno ning gone wong kafir hujjah bitauhid kelawan tauhid. Bal aksarum bali uti akeh wong akeh la alamuna orang ngerti sapa wong akeh wujubahu alaihim ing wajibe dhuhur alaihim ing atase kufar. Lillahi tetep kedue Allah. Mau te apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan ing dalem bumi. Milkan apane kepemilikane, ora semoco mulkan apane kerajaan iki sami. Pokoke wong Arab nak muni milkan iku kepemilikan, nak mulkan apa kerajaan. Baik yang Kados Maliki Yaumiddin, apa maknane yang memiliki nggih Allah, sing rajani nggih, wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Kabeh ku ciptaane Allah, kabeh ku budaya Allah, kita mau kawulane Allah. Fala yastahiqu mongko ora berhak al ibadata ing nyembah fi ma indal samawat arat wa iruhu saliyane Allah. Ora berhak disembah kecuali liyane Allah. Inna wa sa'atana Allah ta'ala wa ya Allah wa al-ghani dat sesemuge an khalqi sang makhluk Allah. Alhamidu dat sing terpuji, ail mahmudu sing terpuji
Visunihing dalam tindak lampai Allah. Jadi hasad itu ya kadang penting asal baik. Loh betul bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi membahasakan ya hasad. Gus Firson aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikannya itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah ada usah ditawil-tawil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasar. Pas Umar bangun. Setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Munkar Nakir datang dengan perangai yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali, matanya itu kalkidril ghali. Kayak apa, kendil yang apa, menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi Munkar Nakir, kamu tahu menghadapi siapa? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Firjon. Tapi nanti resikonya Munkar Nakir tanya, itu Firjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Mau itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti ditanya itu siapa? Masalah ya. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir, waduh, repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Kayaknya Munkar Nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya yang diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya Bu, ya sama seorang seperti itu Bu yang sopan. Terus semenjak itu Munkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Munkar Nakir, jadi wali. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhir. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi juga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ketika Sayyid Muhammad semua ulama lah nggak ada am kecuali ditaksis. Kecuali sifatnya Allah, misalnya bikulli syai'in alim ya benar-benar bikulli syai'in alim. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, Mas nak pengen apa-apa itu lapor aku, gak apa-apa Mas, mesti aku seneng gak sama lapor. Iku dia pengen wayo, wah langsung jadi apa wae. Mesti apa wae maksudnya kecuali itu gitu. Padahal kalau ngomong Mas sampean ingin apa saja tak dukung, sampean bilang pengen gue itu, wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wah senang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewe. Terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalamin ditanya Munkar Nakir, itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti nggak dialami para ambiya, para ya, karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini tak bawa
Tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit nggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahli. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbak Firjon ngaji itu harus sama orang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Wirjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang arangnya Anatul Talibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ke-7, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, nabi yang protes, enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sama nggak usah protes bro. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? Hawannya masih. Hawannya masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih. Ya, tapi mbahnya tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali di sini, aku webah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, dicintai makhluk. Mbok ya naik kelas sedikit. Ingin dicintai Allah Subhanahu
Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir tuh. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya gak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang gak kenal, tapi sekarang ya gak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto, itu nggak ada sanatnya, nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat, karena ini kenangan saya sama Mbah Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi hallnya Mbah Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbah Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid siap hall di Lasem itu rawuh dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Khulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak, sudah aman, apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja, ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah memang benar-benar salah, itu nggak apa-apa bisa dimakfu, karena mesti sange wong goblok salah yang terus. Ada salah bawaan ilmu itu repot tuh dadaninnya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraat sabah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraatnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bifathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung, Gus Pak mau di bulan piling, ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alama, ya tepat-tepatan nasib. Karena memang ya sabah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan, tapi beliau punya murid namanya Syu'bah, itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraat sabah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab Sahifuna Li'adal Mushaf. Sama tak ajari latihan sabah, memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter, sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya, barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu udah gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu, wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar akan naik lah apa main. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Nanti akarek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kalau ini mau burono ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasjidul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad.
Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Syed Abdul Haddad itu nih, innama azomu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh saran, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban ngomong. Bangganya di mana? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah. Bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat. Untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Saya sering belajar kitab 7 jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Oh itu harganya nggak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu sebab ngaji ikut, kalau nggak paham dirukok rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean nambah saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot kan. Makanya nggak boleh orang bilang, wah goblok reso tafsir itu wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel, dari angel itu pintar, berarti wong bodoh pintar ya sudah. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burohno lah cara Jawa ini. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini. Kalau paham itu yang alhamdulillah paham. Wah nak ngaji nih Gus Bae ngono tok. Tapi orang paham, orang jalan akal ya. Mari Gus Bae nerangno cepet mulane gak paham. Orang kok nyalano teke sing lelet tuh. Maksud kan Masya Allah, naudzubillah tenan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham, bodoh. Paham ya? Jadi kata Syed Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga, kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neraka. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya. Korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu, Mbak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrur Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain boleh dibully Sawi. Percaya Sawi dikandani, oh itu Maliki rasa ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tobari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel, gak istri sampai. Wah itu. Tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak.
Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Saya teruskan. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama, tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat. Tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir. Dulu Talut PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid itu? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjan. Dulu itu musuh saya karena saya mewakili Anwar, beliau mewakili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Nggak perlu jadi orang alim, tadi susah. Sudah ngindari susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, nggak dari barang susah, pintar. Berarti orang tidak alim, pintar. Nah, meskipun tetap, sudah kita itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau masuk surga, itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya apa masuk. Boleh sampean aduan balik raroh dewe, wah repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu. Biasa teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqtu imraati fi nahari Ramadan. Ya dan kita saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Dia tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itqu raqabah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60, kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak karena hiburannya hanya itu. Uang Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu, ini sanatnya mutasil.